Perkenalkan, nama saya Naurahmi Hidayah dengan NPM akhir 335. Saya akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus dan jurnal umum itu berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat jurnal khusus. Manfaat jurnal khusus yang pertama adalah memungkinkan pembagian pekerjaan atau spesialisasi. Yang kedua, memudahkan posting ke akun buku besar. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Dan yang keempat, menghemat biaya. Jurnal pembelian. Pengertian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Manfaat memudahkan pencatatan pembelian barang dagang sehingga tidak perlu mencatatnya satu persatu di jurnal umum. Cara kerja, jika kali terjadi pembelian secara kredit, transaksi tersebut dicatat di jurnal pembelian. Jika pembelian dilakukan secara tunai, biasanya dicatat di jurnal kas. Jurnal penjualan. Pengertian digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Manfaat memudahkan pencatatan penjualan yang dilakukan secara kredit agar lebih efisien. Cara kerja, setiap kali terjadi penjualan barang dagang secara kredit dicatat dalam jurnal penjualan. Jika penjualan dilakukan secara tunai, biasanya dicatat di jurnal kas. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas itu memiliki arti digunakan untuk mencatat semua transaksi yang mengakibatkan keluarnya kas perusahaan, baik untuk pembelian tunai, pembayaran utang, atau pengeluaran lainnya. Nah, ini bermanfaat untuk membantu mencatat seluruh pengeluaran tunai agar lebih rapi dan terstruktur. Nah, cara kerjanya, setiap kali ada transaksi yang mengurangi kas, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini memiliki arti digunakan untuk mencatat semua transaksi yang mengakibatkan masuknya kas ke dalam perusahaan, seperti penjualan tunai atau penerimaan piutang. Nah, ini bermanfaat untuk mempermudah pencatatan penerimaan kas dan memonitor pemasukan perusahaan secara lebih jelas. Nah, cara kerjanya adalah setiap kali ada transaksi yang menambah kas, dicatat di jurnal penerimaan kas. Kemudian ada kesimpulan dari presentasi kami, yaitu di presentasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa mengelola keuangan adalah proses penting untuk mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan di masa depan. Dengan membuat anggaran, menabung secara teratur, berinvestasi dengan baik, dengan bijak, dan mengelola risiko finansial. Dan merencanakan pensiun dengan baik. Kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan keuangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang, dan dengan kesadaran dan kedisiplinan yang tepat untuk semua. Baik, kita akan menuju ke pembahasan soal. Di sini ada soal, selama bulan Februari tahun 2015, PD Orchid mempunyai transaksi-transaksi sebagai berikut. Sebelum kita merujuk ke persoalannya, kita perumpamaan ya, kita main perumpamaan, kita itu menjadi OF-nya PD Orchid, jadi kita itu jadi PD Orchid. Oke. Untuk pertanyaan, untuk pembahasan soal yang pertama, di tanggal 2 Februari 2015, dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10 M/30, yang dimana kita sebagai PT Orchid ini membeli barang dagangan dari PT Dendrobium secara kredit. Dan secara pengertian pula, jika kita itu membeli barang dagangan milik orang lain secara kredit, itu masuk ke jurnal pembelian. Ini.
Tanggalnya kita isi 2 Februari 2015, keterangannya kita itu kepada PT Bintaro Bitung, nomor fakturnya 111 dengan syarat 2/10 N/30. Di debit itu ada pembelian karena kita membeli barang, dan kreditnya itu kita 10 juta karena kita berhutang. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk persoalan selanjutnya, pada tanggal 3 Februari dibeli barang dagangan dari PT Vanda sebesar 2.500.000 secara tunai. Baik, jadi kita PT Orsip ini membeli barang dagangan dari PT Vanda secara tunai, yang dimana jika pembelian itu secara tunai itu masuk ke jurnal kas. Tanggal 3 Februari 2015, terus keterangannya PT Vanda, lalu yang di debit itu pembelian. Karena kita membeli barangnya secara tunai, jadi mengurangi kas kita gitu. Lalu untuk soal selanjutnya, pada tanggal 4 Februari 2015 dijual barang dagangan pada PT Cattleya sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10 N/30. Yang dimana kita ini sebagai PT Orsip menjual barang dagangan kita kepada PT Cattleya. Namun PT Cattleya ini membayarnya dengan kredit. Jadi kita kan menjual, jadi masuk ke jurnal penjualan. Di sini tanggalnya 4 Februari 2015, nomor fakturnya 222, dan akun yang dikredit jadi PT Cattleya kan yang berhutang ya kepada kita. Jadi cara pembayarannya 2/10 N/30, dan kita memberi piutang dagang kepada PT Cattleya. Oke, lalu untuk persoalan selanjutnya, pada tanggal 5 Februari diterima pengembalian barang dagangan dari PT Cattleya sebesar 500.000 karena barang dagang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ini adalah retur. Retur ini masuk ke jurnal umum karena pembayarannya itu masih secara kredit. Pada tanggal 5 Februari 2015, penjualannya 500.000 itu masuk ke debit, dan piutang dagangnya itu masuk ke kredit sebesar 500.000. Lalu untuk persoalan selanjutnya, pada tanggal 6 Februari dijual barang dagangan kepada PT Askosenda sebesar 3 juta secara tunai, yang dimana itu masuk ke jurnal penerimaan kas karena kita menerima menerima uangnya itu secara tunai, jadi masuk ke jurnal penerimaan kas. 6 Februari 2015, keterangannya PT Askosenda, di debit itu ada kas karena kita kasnya bertambah. Lalu di kredit itu penjualan karena barang kita itu terjual, barang kita itu berkurang. Lalu pada soal selanjutnya, pada tanggal 7 Februari dijual barang dagang kepada PT Bulan sebesar 6 juta dengan syarat EOM nomor faktur 333. Itu masuk ke jurnal penjualan. Kenapa masuk ke jurnal penjualan? Karena kita ini PT Orsip itu menjual barang kan kepada PT Bulan. PT Bulan ini mengkredit, jadi dengan syarat OM atau N/30 seperti itu. Jadi kita ke jurnal penjualan. Di sini 7 Februari 2015 dengan nomor faktur 333. Akun yang dikredit itu yaitu PT Bulan dengan syarat pembayaran EOM itu syarat pembayaran itu N/30. Lalu kita masuk ini piutang dagang penjualannya jadi 6 juta. Lalu untuk soal selanjutnya, tanggal 8 Februari 2015 diterima pelunasan dari PT Cattleya untuk penjualan tanggal 4 Februari sebesar 2.500.000. Itu masuk ke jurnal penerimaan kas ya. Jurnal penerimaan kas. Tanggal 8 Februari. Ini 8 Februari ini terima pelunasan dari PT Cattleya untuk penjualan tanggal 4 Februari 2.500.000. Jadi kita tulis tanggalnya, keterangannya PT Cattleya. Lalu di sini kan PT Cattleya itu melunasi sebelum 10 hari. Berlaku untuk diskonnya yaitu 2/10. Jadi diskon sebesar 2%. Dari 2.500.000 ini diskon sebesar 2%.
jadinya 80.000. Jadi 2.500.000 dikurangi 80.000 jadinya 2.420.000. Lalu untuk tanggal 9 Februari 2015 dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 750.000. Ini masuk ke jurnal pengeluaran kas 9 Februari 2015 tanggalnya. Lalu ini masuk ke serba-serbi, masuk ke akun. Jadi, beban listrik jumlahnya itu 750.000, dan di kredit itu di kas juga jumlahnya 750.000. Lalu untuk selanjutnya kita ke tanggal 10 Februari dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium, yang dimana itu masuk ke pengeluaran kas. Ini dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. PT Dendrobium ini kita sama mendapatkan potongan pembelian seperti pada tanggal 2 Februari tadi. Ini dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium ini secara 2/10 dan dibayarnya tanggal 10, berarti masih masuk ke potongannya, jadi potongannya tuh 2%. Oke, jadi utangnya tuh kan 10 juta awalnya. Lalu di sini kita dapat potongan pembelian, jadi 10 juta itu dikalikan 2%, jadi 200.000. 10 juta dikurangi 200.000 jadinya 9.800.000 yang ada di kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 Februari diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebesar 250.000. Pendapatan bunga, jadi kita dapat pendapatan bunganya itu ya teman-teman. Pada tanggal 12 Februari ini kas kita bertambah dari pendapatan bunga tersebut. Lalu pada tanggal 14 Februari dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Berarti ini pembayarannya itu secara tunai ya teman-teman, jadi masuk ke jurnal penerimaan kas. Jadi dijual peralatan kantor itu sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Jadi PD Kamboja ini tanggalnya 14 Februari yang membeli PD Kamboja. Terus kita itu mendapatkan kas, mendapatkan kas, lalu barang kita itu berkurang kreditnya. Lalu di tanggal 15 itu dijual barang dagangan kepada PD Askosentrum sebesar Rp 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat EOM. Oke. Di sini kita sebagai PD Orsit itu membeli kita tuh menjual barang dagang kita kepada PD Askosentrum sebesar 1.500.000 secara kredit. Ini masuk ke jurnal penjualan. Sini tanggalnya tanggal 15 Februari 2015, nomor faktur 231, akun yang dikredit PD Askosentrum dengan syarat EOM atau N/30 dan piutang dagang penjualan itu 500.000.